Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah kewarganegaraan pada hari ini. Kami dari kelompok 1 pada hari ini akan mempresentasikan materi dan contoh kasus tentang makna, prinsip, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Azra Nabila, selaku moderator, dan kedua ada teman saya Andini Anissa, yang ketiga ada Anissa Tri Atika Hayati, yang keempat ada Betty Angelina Zalukhu, dan yang kelima ada Diafiska Putri Azizah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada presentator pertama atas nama Betty Angelina untuk menyajikan materinya. Kepada Betty, disilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya sebagai penyaji pertama yang saya bahas yaitu pengertian demokrasi, di mana kata demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah, hingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintah untuk suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi sekian dari pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Betty atas penjelasannya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Diafiska. Kepada Diafiska disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang hubungan demokrasi dengan Pancasila sila keempat. Sila keempat Pancasila menyebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Bila dicermati, arti dari makna sila keempat yaitu sebagai berikut. Next. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan yaitu membuat putusan secara bulat dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Yang ketiga, melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran, keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Dan nilai identitas adalah permusyawaratan. Yang keempat, terkandung asas kerakyatan, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Yang terakhir, asas musyawarah untuk mufakat, yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bila diuraikan menjadi prinsip-prinsip dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Next. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimaksudkan adalah bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja, melainkan bidang hukum, ekonomi, dan sosial yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Dalam demokrasi Pancasila, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa hak yang diterima warga negara harus diseimbangkan dengan kewajiban yang ditunaikan. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab serta moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan pada setiap individu, namun dengan batasan yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, kebebasan ini adalah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri, bahkan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Sementara keadilan sosial melingkupi sila dan Pancasila, terutama sila kelima. Jadi, prinsip dalam demokrasi Pancasila harus mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini, mengilhami rasa keadilan bagi semua, di mana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga memperhatikan kaum minoritas. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam negara Republik Indonesia memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Yang selanjutnya, yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dengan demokrasi Pancasila. Tujuan dan cita-cita negara Indonesia bisa menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia serta mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dea atas presentasi materinya. Selanjutnya, presentasi materi akan dilanjutkan oleh Andini Anissa. Kepada Andini Anissa, disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia di segi waktu dapat dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, periode 1945 sampai 1959, yaitu demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Badan Eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Next, yang kedua, periode 1959 sampai 1965, Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di 5 tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Selanjutnya, periode 1965 sampai 1998 atau Orde Baru, yaitu demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain Orde Baru antara lain Presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik,
campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga dan pemerintah. Selanjutnya, periode 1998 sampai sekarang, yaitu Orde Reformasi. Ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, jabatan Presiden kemudian diisi oleh Wakil Presiden, yaitu Profesor Dr. Andes Insinyur B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anissa atas presentasi materinya. Itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah kami akan memaparkan contoh kasus yang kami angkat berkaitan dengan makna prinsip dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Untuk pemaparan kasus akan disampaikan oleh Anissa Triatika Hayati. Kepada Anissa, disilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi. Di salah satu kasus yang kami ambil sebagai contoh dalam makalah ini adalah kasus musyawarah dan mufakat tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tangumus, dan Provinsi Lampung. Musyawarah ini membicarakan tentang penggunaan tanah wakaf yang sebagai tanah makam, yang digunakan tanah makam. Musyawarah mufakat ini dihadiri oleh beberapa pemuka adat, yaitu seperti Sultan Paksi Marga sebagai Haja, Saibatin Sukaagung, Saibatin Tanjung Agung, dan Kepala Pokon, serta masyarakat yang lainnya. Dalam musyawarah mufakat ini dibahas beberapa permasalahan diantaranya. Tidak semua masyarakat yang masuk ke dalam keturunan penyembah adat dimakamkan di tempat pemakaman tersebut. Kedua, pohon-pohon besar yang membuat lahan makam lebih sempit. Yang ketiga, pembangunan gerbang makam untuk mengontrol orang yang datang. Dan keempat, struktur pengurus makam yang tidak berjalan. Yang terakhir, tidak ada pembayaran iuran kebersihan makam. Yes. Dari musyawarah mufakat itu akhirnya menghasilkan sebuah keputusan. Yang pertama, mendata ulang masyarakat yang masuk ke dalam keturunan penyembah adat Marga Gunung Alik. Yang kedua, penebangan pohon secara menyeluruh. Ketiga, gerbang makam akan dibuat pada tahun 2022 menggunakan dana desa. Dan keempat, mengubah struktur pengurus makam. Dan kelima, mengenai pembayar iuran kebersihan makam belum putus. Belum ada keputusan dari sananya karena masih belum. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Anissa atas penyampaian kasus yang telah kami angkat. Itulah tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Putri izin bertanya. Iya, Putri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Fadila Finaldi, NPM 21752055. Izin bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Dea Fiska tadi, yaitu hubungan demokrasi dengan sila keempat. Dan yang itu kan ada poin memperjuangkan mandat rakyat. Dan yang ingin saya tanyakan adalah memperjuangkan mandat rakyat itu yang seperti apa dan bagaimana cara memperjuangkannya? Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya lagi. Izin menjawab. Izin bertanya maksudnya.
Iya, Habib, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Enol Batiar, NPM 2175208 dari kelompok 3. Ini mau bertanya, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pendapat kelompok Anda secara singkat saja mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini. Apakah sudah sesuai dengan visi dan misi dari demokrasi itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih Habib atas pertanyaannya. Jika ada yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Miko Spiano izin bertanya. Ya, Miko, silakan. Ini kan bahas tentang demokrasi ya. Jadi demokrasi tadi kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya, sesuai juga dengan pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar gitu. Jadi di sini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kayak contohnya kita di pilkada itu kita di pemilu kita milih pemimpin, contohnya saja presiden. Nah, di situ kan rakyat sendiri yang memilih. Lalu kemudian ketika presiden itu menduduki jabatannya, namun di situ di kemudian di kemudian hari atau selang beberapa tahun masa kepemimpinannya itu banyak rakyat yang melakukan seperti demo kontra terhadap kebijakan-kebijakan atau hal-hal yang hal-hal yang berubah setelah pilihan rakyat tersebut memimpin. Nah, di sini menurut pendapat kelompok 1 itu tuh permasalahannya ada di mana ya? Apakah dari rakyatnya sendiri yang salah memilih pemimpin, atau di situ tuh kenapa gitu bisa terjadi kadang kan sekarang banyak yang terjadi demo-demo gitu ya, karena demo-demo presiden juga. Nah, itu tuh kesalahan situ tuh karena apa gitu, padahal rakyat sendiri awalnya yang memimpin. Jadi menurut pendapat kelompok 1, pertanyaan saya, di situ yang salah rakyat sendiri, atau memang di dalam pemilu itu terdapat di dalam pemilu itu terdapat politik atau politik uang atau bagaimana gitu yang membuat jadi padahal itu pilihan rakyat awalnya. Jadi intinya di situ tuh kenapa menurut kelompok 1 yang bisa menyebabkan hal-hal seperti itu gitu. Bisa ditangkap nggak pertanyaannya? Ya, bisa. Oh ya, siap. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih Miko dan teman-teman yang sudah bertanya. Ada 3 teman yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Kami akan izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaannya sebentar ya. Terima kasih teman-teman.
Lalu bagaimana? Jangan lama-lama. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama yang akan kami jawab adalah pertanyaan dari Habib tentang bagaimana pendapat kelompok kami mengenai demokrasi di Indonesia. Pertanyaannya akan dijawab oleh Andini Anissa. Kepada Andini Anissa, disilakan untuk menjawab pertanyaannya. Lalu bagaimana? Anissa dan teman-teman yang lain, bagaimana? Nah, Pak, ini yang akan menjawab Betty, Pak, bukan Andini. Oke, segera ya. Jangan lama-lama. Baik, Pak. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita Habib, yang mana pertanyaannya tadi, bagaimana menurut kelompok 1 dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Jadi menurut kelompok kami, perkembangan demokrasi di Indonesia sudah cukup baik, tetapi hanya saja menjalankan demokrasinya kurang tepat pada sasaran, di mana mereka memanfaatkan demokrasi itu sebagai bahan mereka untuk mencari kesempatan merusak suatu politik yang akan diwujudkan sebagai mencapai target yang contohnya untuk target suatu kepentingan negara. Namun para orang-orang politik yang berpendidikan ilmunya tinggi menggunakan demokrasi ini sebagai alat mereka
membuat suatu kesempatan untuk menjadikan demokrasi ini peluang mereka untuk demokrasi ini dibolak-balik supaya Indonesia itu tidak maju lebih spesifik pada tujuannya tertentu. Sekian dari jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Betty atas jawabannya. Kepada Habib, bagaimana? Apakah sudah cukup jawaban dari kelompok kami? Baik, sudah cukup. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Miko yang akan dijawab oleh Anissa Triatika. Kepada Anissa Triatika, disilakan. Ini langsung saya jawab aja ya, Miko. Menurut kami, kesalahan itu dari rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk mengemban tugas yang diberikan oleh rakyat tersebut. Rakyat yang sudah terpilih, di mana rakyat yang sudah terpilih itu melanggar janji mereka kepada rakyat pada saat mereka melakukan untuk memilih suara itu, dan mereka melanggar sumpah mereka yang sudah melanggar sumpah mereka. Enggak. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas jawabannya. Apakah Miko sudah cukup jawabannya? Ya, cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Putri Fadila tentang memperjuangkan mandat rakyat. Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Menurut kelompok kami, memperjuangkan mandat rakyat berarti untuk demokrasi ini kan ada dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti rakyat ini memilih wakil di pemerintahan itu agar mereka bisa memperjuangkan mandat dari rakyat, melaksanakan aspirasi masyarakat yang telah memilih mereka, sehingga rakyat itu bisa, negara bisa memiliki kehidupan yang aman dan tentram, dan antara wakil rakyat dan rakyat itu bisa saling percaya satu sama lain, begitu. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa dimengerti, Putri, atau ada yang masih kurang paham? Baik, cukup Azra. Terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Jadi demokrasi merupakan suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Sila keempat Pancasila menyebutkan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilan dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Dalam pelaksanaannya, Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan di sistem demokrasi dalam setiap periodenya, antara lain periode 1945 sampai 1959, yaitu demokrasi parlementer, yang kedua periode 1959 sampai 1965, yaitu demokrasi terpimpin, periode 1965 sampai 1998, yaitu demokrasi Pancasila, dan periode 1998 sampai sekarang, yaitu orde reformasi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.